Apa bentuk dan ciri-ciri BUMN? Hai kids, siapa yang masih ingat apa itu BUMN? BUMN atau Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang sebagian atau keseluruhan besar modalnya dikuasai oleh negara. BUMN dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 9 tentang Badan Usaha Milik Negara, bentuk perusahaan BUMN terbagi atas dua jenis. Bentuk BUMN terbagi menjadi 1. Perusahaan umum atau perum, 2. Perusahaan perseroan atau persero. Yuk kita cari tahu bentuk dan ciri-ciri BUMN. Bentuk dan ciri-ciri BUMN. Perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum merupakan sebuah perusahaan yang seluruh kepemilikan modalnya dimiliki negara. Perum bergerak di bidang produksi, jasa, atau bidang lainnya dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum. Perum juga diperbolehkan untuk mencari keuntungan. Ciri-ciri perum BUMN: melayani kepentingan umum, diperbolehkan untuk menghimpun keuntungan. Perum biasanya bergerak di bidang utilitas publik atau public utility untuk pelayanan publik. Memiliki kekayaan sendiri dan bergerak seperti perusahaan swasta. Contohnya Perum Pegadaian, Perum Husada Bakti, dan Perum Pelayaran. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Perusahaan perseroan atau persero. Persero merupakan perusahaan negara yang semua modal atau paling sedikit 51% sahamnya milik pemerintah. Persero umumnya bergerak di bidang produksi yang bertujuan untuk memperoleh laba. Ciri-ciri persero BUMN. Persero memiliki tujuan untuk memupuk keuntungan atau profitability. Hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata. Peranan pemerintah sebagai pemegang saham enggak memiliki fasilitas negara. Contoh persero: PT Pos Indonesia, PT Semen Gresik, PT Telkom, PT Bank Mandiri, hingga PT BRI. Nah, itulah bentuk dan ciri-ciri BUMN. Jadi makin tahu kan kids? Sekarang kita cari tahu penerapan bioteknologi di bidang forensik. Hai kids, siapa yang tahu apa itu forensik? Forensik merupakan aplikasi teknik-teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Pada awalnya, forensik digunakan untuk mencari atau menginvestigasi pelaku suatu tindak kejahatan hanya menggunakan tes sidik jari. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan bioteknologi, akhirnya ditemukan teknik investigasi yang lebih akurat. Teknik akurat itu dikenal dengan nama DNA fingerprinting atau sidik DNA. Yuk kita cari tahu jenis-jenis analisa DNA dan tes DNA fingerprint. Apa itu DNA fingerprint? DNA fingerprinting merupakan teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan profil pita DNA-nya. Dua aspek yang digunakan dalam teknik DNA fingerprinting yaitu keseragaman dan variasi profil DNA. Prosedur DNA fingerprinting memiliki kesamaan dengan teknik investigasi menggunakan tes sidik jari. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jenis-jenis analisa DNA dan tes DNA fingerprint. Polymerase Chain Reaction atau PCR. Metode PCR merupakan metode untuk memperbanyak DNA template tertentu dengan enzim polymerase DNA. Proses yang terjadi pada teknik ini serupa dengan cara DNA memperbanyak jumlahnya dalam sel. PCR terbagi menjadi 3 tahapan, meliputi denaturation, annealing, atau hybridization, dan extension atau elongasi. Short Tandem Repeats atau STRS. STR merupakan istilah genetik yang digunakan untuk menggambarkan urutan DNA pendek 2-5 pasangan basa yang berulang. Genom tiap manusia mengandung ratusan STRS. Metode ini paling banyak dikembangkan karena cepat, otomatis, dan punya kekuatan diskriminasi paling tinggi.
Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP. RFLP merupakan semua mutasi yang menghilangkan atau menciptakan sekuen rekognisi baru untuk enzim restriksi. Teknik RFLP merupakan teknik analisa DNA pertama yang digunakan dalam bidang forensik yang menghasilkan variasi pada panjangnya fragmen DNA yang sudah ditentukan. Setelah selesai, pola RFLP akan muncul dan menyerupai kode batang atau barcode. Nah, itulah penjelasan tentang pemanfaatan bioteknologi di bidang forensik. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!